Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa in syi'ta taj'alul husna wa sa'ba sahla. Allahumma sahil umurana amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, staf dan juga guru bintang belajar yang semoga selalu Allah curahkan rahmatnya kepada kita semua dan selalu Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang mana saat-saat ini kita perlu dan penting sekali untuk memperoleh taufik, rahmat dan juga hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita berada di bulan Agustus ini. Insya Allah kita akan membahas pembahasan yang baru setelah kita menyelesaikan pembahasan kitab Tauhid di bulan Juli kemarin. Insya Allah kita akan membahas pembahasan manhaj, pembahasan manhaj. Adapun pembahasan manhaj yang akan kita bahas di bulan Agustus ini, kita akan mulai dari awal karena banyak masukan dari para staf dan juga para guru bahwa pembahasan manhaj di semester kemarin itu agak sulit dan rumit untuk dipahami. Maka kita akan memulai lagi dari awal dengan bahasan-bahasan yang mudah untuk dipahami para staf dan juga guru sekalian rahimakumullah. Adapun pembahasan yang pertama dari pembahasan manhaj yaitu dengan judul mengenal manhaj salaf bagi pemula. Yang mana poin pembahasannya yang pertama adalah pengertian salaf dan 4 komponen utamanya. Poin kedua, mengapa tidak mencukupkan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam memahami dan menjalankan agama ini. Dan poin ketiga, apakah istilah salaf adalah baru? Dan poin keempat, bukti istilah salaf dalam literatur klasik ulama. Poin kelima, kesimpulan bahwa istilah salaf bukan istilah yang baru. Ya, langsung kita pembahasan yang pertama, yaitu istilah salaf dan 4 komponennya. Ya, manhajus salaf terdiri dari 2 kata, yaitu manhaj dan juga salaf. Sebelum kita membahas apa itu salaf, kita membahas dulu apa itu manhaj. Manhaj artinya adalah sebuah jalan yang terang lagi mudah, yaitu sebuah jalan yang terang lagi mudah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan bagi kalian adalah syariat-syariat dan juga jalan yang terang lagi mudah. Ya, itu adalah arti dari kata manhaj, yaitu jalan yang terang lagi mudah. Adapun salaf, kita akan membahasnya atau mengartikannya dalam 2 hal, yaitu secara bahasa, etimologi, dan juga secara istilah, yaitu terminologi. Adapun secara bahasa artinya adalah yang terdahulu atau yang mendahului, yaitu seorang pendahulu. Ya, yaitu siapa saja yang telah mendahulimu dari nenek moyang dan juga karib kerabat yang mereka itu di atasmu dalam hal usia dan juga keutamaan. Itu adalah salaf secara bahasa. Adapun salaf secara istilah adalah orang yang mendahului kita dalam masalah agama ini. Lalu siapakah pendahulu kita dalam masalah agama ini? Ya, mereka ini adalah yang kita sebut sebagai 4 komponen dalam istilah salaf. Yang pertama adalah mereka itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Lalu yang kedua adalah para tabi'in, ulama pengikut atau ulama murid dari para sahabat rahimahumullah. Yang ketiga adalah para tabi'ut tabi'in, ulama pengikut atau ulama murid dari para tabi'in rahimahumullah. Dan yang keempat adalah para pengikutnya yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Ya, maka kita perhatikan di sini kenapa nomor 2 tabi'in dan tabi'ut tabi'in kita dalam kurungkan dengan sebutan ulama atau pengikut dari mereka. Ya, karena di zamannya tabi'in itu pun juga banyak orang-orang yang sesat atau timbulnya kesesatan di zamannya tabi'in, ya, seperti Khawarij, ya, Syiah dan sebagainya, itu muncul di zamannya tabi'in. Dan juga tabi'ut tabi'in kita dalam kurungkan dengan sebagai ulama pengikut dari ulama tabi'in, karena di zaman tabi'ut tabi'in pun banyak aliran-aliran yang sesat yang muncul di zaman tersebut. Maka kita khususkan yaitu ulama pengikut dari sahabat dan juga ulama pengikut dari tabi'in. Begitu ya ikhwan dan akhwat. Lalu ada suatu pertanyaan, bagaimana dengan madhab? Kita membahas tentang masalah manhaj. Ya,
Lalu apa itu madhab ya Ustadz? Apakah ada perbedaan antara manhaj dan juga madhab? Ya, adapun madhab dengan manhaj itu berbeda. Ya, madhab itu secara bahasa adalah zahaba yadhabu dhihaban duhuban madhaban, yaitu maknanya adalah jalan atau tempat yang dilalui. Sedangkan menurut istilah adalah madhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu masalah yang diambil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, sekali lagi, jadi madhab itu adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu masalah yang diambil berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Nah, madhab ini ada banyak. Ya, madhab ini ada banyak yang beda dengan manhaj. Manhaj itu harus salafus soleh. Ya, madhab itu harus salafus soleh. Sedangkan madhab itu ada banyak. Yang paling terkenal ada 4 madhab, yaitu madhab Imam Abu Hanifah, lalu 2 Imam Malik, yang ketiga adalah Imam Syafi'i, yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu ada banyak, selain mereka pun ada, seperti adalah madhabnya Imam Hasan al-Basri, nah, itu, dan juga ada Imam al-Auza'i, dan juga Imam Sufyan al-Thawri, dan juga Imam Laits bin Sa'ad, dan juga Imam Sufyan bin Uyainah. Nah, adapun mereka, kenapa mereka tidak terdengar madhabnya? Karena madhab mereka telah punah atau pengikutnya tidak menyusun buku-buku tentang madhab para imam itu. Adapun 4 madhab ini ada sampai sekarang karena pengikutnya sangat loyal dan membuat buku-buku tentang masalah madhab ini. Nah, jadi perbedaan antara madhab dan madhab itu apa, Ustaz? Yaitu adalah perbedaannya adalah manhaj adalah metode atau cara kita dalam bertauhid, berakidah dan beramal dalam memahami dan menjalankan kehidupan beragama Islam. Hanya ada satu madhab yang benar, yaitu manhaj salaf. Apa itu manhaj salaf? Artinya adalah metode beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para generasi salaf, yaitu generasi terdahulu terutama para sahabat dan juga generasi tabiut dan tabiut tabiin yang disebutkan di sini. Ya. Adapun madhab yaitu kumpulan dari hasil ijtihad dari imam-imam mujtahid dalam memecahkan masalah hukum Islam yang biasanya dalam masalah urusan fikih. Makanya kalau misalnya kita membahas tentang masalah fikih, kita mengatakan madhab Syafi'i, madhab Hambali dan sebagainya. Tapi dalam masalah ini manhaj, maka kita akan menerangkan bahwa manhaj yang benar, yang hak itu adalah manhaj as-salafus soleh, yaitu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah rahimakumullah. Oke. Itu adalah perbedaan antara madhab dan juga manhaj. Oke, lanjut kita ke pembahasan yang selanjutnya. Apa yang kita ambil dari para ulama salaf? Ya, apa yang kita ambil dari ulama salaf? Yaitu kita mengambil dari mereka yang pertama data-data riwayat dan juga asar mereka. Ya, riwayat dan asar mereka kita ambil. Yang kedua adalah kaidah-kaidah dan pemahaman yang mereka berikan berdasarkan asar atau jejak atau kitab mereka yang terdapat dalam kitab para ulama. Ya, setelah kita ambil riwayat mereka atau hadis dari mereka, dari hadis Rasulullah yang kita ambil dari mereka, kita juga ambil pemahaman mereka tentang hadis itu. Misalkan tentang masalah bahwa jika Rasulullah SAW memerintahkan, maka hukumnya wajib, ya kan? Atau misalkan jika Rasulullah SAW melarang, maka hukumnya adalah haram, ya kan? Itu seperti itu adalah pemahaman-pemahamannya. Dan yang ketiga adalah menjadikan mereka sebagai role model, rujukan, panutan dan teladan kita dalam menjalankan agama dan memahami apa yang Rasulullah SAW sampaikan setelah Rasulullah SAW itu sendiri. Ya, jadi setelah kita ambil riwayat mereka, nomor satu, yang kedua kita ambil pemahaman mereka, yang ketiga adalah kita jadikan qudwah kita. Ya, misalkan dalam masalah berpakaian, bahwa laki-laki itu pakaiannya di atas mata kaki, berjenggot, memotong kumis dan sebagainya. Untuk perempuan adalah berhijab dengan hijab yang syar'i, yang lebar dan sebagainya. Kita jadikan itu sebagai panutan bagi kita, ya kan? Dan juga dalam masalah akidah, bahwa Allah itu di atas arsy, ya, dan juga sifat-sifat Allah itu tidak boleh ditakwil, ya. Kita imani saja dengan sesuai dengan apa yang Allah dan juga Rasulullah SAW sifatkan kepada Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada takwil dan sebagainya. Itulah yang kita ambil dari para ulama salaf. Oke, lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya adalah kenapa kita tidak mencukupkan Rasulullah SAW saja sebagai teladan kita dalam memahami dan menjalani agama ini? Ya benar. Kenapa sih tidak jadikan Rasulullah itu sebagai teladan kita? Kenapa harus ada para sahabat, tabi'in dan tabi'in? Benar, sesuai dengan firman Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguhnya terdapat qudwah atau uswah, panutan yang baik bagi orang-orang beriman untuk
Rasulullah SAW, yaitu jadi ada panutan yang baik pada diri Rasulullah SAW bagi kaum muslimin sekalian, ya, bagi orang yang mengharapkan hari akhirat dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu benar. Tapi itu tidak cukup, karena kenapa? Karena nomor satu adalah perpecahan umat belum terjadi di zaman Rasulullah SAW, dan apabila ada penyimpangan maka Rasulullah SAW meluruskannya, ya. Yang nomor dua adalah Rasulullah memberikan kabar bahwa setelah wafat beliau akan muncullah berbagai penyimpangan, dan beliau memberikan solusinya adalah yaitu mengikuti beliau dan sahabat beliau sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, yaitu ma'ana alaihi yauma wa ashabi, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Poin ketiga, apakah istilah salaf baru? Ya, istilah salaf bukanlah hal yang baru. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa kata salaf diistilahkan pertama kali oleh Ibnu Taimiyah pada abad 13 sampai 14 Masehi, yaitu 7 sampai 8 Hijriah, di mana beliau berjuang untuk memahamkan manhaj salaf kepada masyarakat Islam, sehingga beliau dianggap sebagai pendiri manhaj salaf atau yang mempopulerkan istilah salaf. Beliau hanya meneruskan istilah ilmiah salaf yang sudah ada sebelumnya, ya. Ada juga yang sebagian menyatakan bahwa pengertian dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada abad 18 Masehi atau 12 Hijriah, yang terkenal dengan dakwah pemurnian tauhid dan menyuruh untuk kembali kepada manhaj salaf. Adapun yang benar, istilah salaf sudah ada dan baku dalam literatur ilmiah sejak dari zaman awal, dan diketahui dan difahami dan digunakan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Ya, jadi maka sungguh aneh apabila ada orang zaman sekarang ini yang menggambarkan kepada umat bahwasanya salafiyah adalah sebuah aliran baru yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang memberontak dari tatanan yang sudah ada dengan berbagai aksi penghancuran dan pengafiran yang membabi buta. Sehingga apabila mereka mendengar istilah salafiyah, maka yang tergambar di benak mereka adalah kaum Wahabi yang suka mengacaukan ketentraman umat dengan berbagai aksi penyerangan dan tindakan-tindakan tidak sopan. Atau ada lagi yang menganggap bahwa salafiyah adalah gerakan reformasi dakwah yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani bersama Muhammad Abduh pada era penjajahan Inggris di Mesir. Padahal ini semua menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya tidak paham tentang sejarah munculnya istilah ini. Ya, Syekh Issalim mengatakan orang yang mengeluarkan pernyataan semacam ini atau yang turut menyebarkannya adalah orang yang tidak mengerti sejarah kalimat salaf menurut tinjauan makna, asal usul dan juga perjalanan waktu yang hakikatnya tersambung dengan para salafus soleh. Oleh karena itu sudah menjadi kebiasaan para ulama pada masa terdahulu untuk mensifati setiap orang yang mengikuti pemahaman sahabat radhiyallahu anhum dalam hal akidah dan manhaj sebagai seorang yang salafi atau pengikut salaf. Lihatlah ucapan seorang ahli sejarah Islam Al-Hafidh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar Alam An-Nubala ketika membawakan ucapan Al-Hafidh Ad-Darqutni, ya, ketika Ad-Darqutni mengatakan tidak ada yang lebih kubenci selain menekuni ilmu filsafat, ya. Maka Adz-Dzahabi pun mengatakan perkataan Ad-Darqutni ini dengan memujinya. Orang ini, yaitu Ad-Darqutni, belum pernah terjun dalam ilmu kalam sama sekali, begitu pula tidak menceburkan dirinya dalam dunia perdebatan yang tercela, dan beliau juga tidak ikut meramaikan perbincangan di dalam hal itu, akan tapi beliau adalah seorang salafi, ya. Perlu kita ketahui bahwa Imam Ad-Darqutni yang disebut oleh Imam Adz-Dzahabi sebagai as-salafi ini, dia hidup pada tahun 306 Hijriah, sedangkan Ibnu Taimiyah hidupnya pada tahun 600 Hijriah. Dan Muhammad bin Wahhab itu lahir pada tahun 1115 Hijriah. Jadi tidak benar kita katakan bahwa salaf itu adalah yang pertama kali mencetuskan adalah Syekh Ibnu Taimiyah ataupun Syekh Muhammad bin Wahhab. Karena kata salaf ini sudah ada pada zaman-zaman terdahulu, yaitu pada zamannya Ad-Darqutni pada tahun 300-an Hijriah itu sudah ada. Dan insyaallah nanti pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas tentang masalah salaf itu sudah ada pada zaman-zaman sebelum dua orang ini, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Muhammad Ibnu Wahhab. Ya, ini bukti istilah salaf dalam literatur klasik yang sudah ada pada sahabat dan juga tabi'in dan juga seterusnya. Ya, di antaranya adalah perkataan Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan riwayat dalam sahihnya, Az-Zuhri berkata mengenai tulang bangkai semacam gajah dan selainnya, aku menjumpai sebagian para ulama salaf yang bersisir dengannya, yaitu dengan tulang gajah dan sebagainya, dan menggunakannya sebagai tempat minyak rambut,
mereka memandang tidak mengapa dengan hal itu. Ya, maksud dari kata salaf di sini adalah para sahabat radhiyallahu anhum, karena Az-Zuhri adalah seorang tabi'in. Ya. Yang kedua adalah bukti bahwa salaf itu sudah ada pada literatur klasik, yaitu pada zaman-zaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'innya itu. Yang kedua, Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, yang wafat tahun 1150 Hijriah, 157 Hijriah, itu seorang tabi'in, seorang imam Ahlussunnah dari Syam, berkata, bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya, katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya, dan ikutilah jalan salafus soleh, karena aku akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Ya. Ini pun juga Imam Al-Auza'i adalah seorang tabi'in, dia mengatakan salafus soleh. Jadi salafus soleh itu sudah ada pada zaman tabi'un atau tabi'in. Yang ketiga adalah bukti bahwa kata salaf ini adalah sudah ada pada zaman-zaman dahulu di awal-awal Islam, yaitu perkataan Imam Muslim rahimahullah menyebutkan riwayat dalam muqaddimah kitab sahihnya. Ya, dari jalan Muhammad bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar dari Ali bin Syakik, aku mendengar Abdullah ibnul Mubarak, yaitu yang wafatnya 181 Hijriah, seorang tabi'in juga. Ya, berkata di hadapan para pemuka manusia tabi'in, tinggalkan hadis Amr bin Thabit karena dia mencaci maki salaf. Ya, ini Imam Muslim, dia adalah seorang tabi'ut tabi'in yang muridnya Imam Ahmad. Dia meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak yang dia itu adalah seorang tabi'in, dan dia mengatakan kata salaf, dan ini menunjukkan bahwa kata salaf ini sudah ada pada zaman awal-awal Islam. Dan ada banyak, ya kan? Ada banyak contoh-contohnya. Di sini saya berikan contohnya yang lain adalah bahwa Imam Bukhari mengatakan bahwa Rashid bin Sa'ad mengatakan, dulu para salaf menyukai kuda jantan karena kuda seperti itu lebih tangkas dan lebih kuat. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari bahwa salaf tersebut adalah para sahabat dan orang setelah mereka. Ya. Dan juga Imam Nawawi mengatakan, ulama besar mazhab Syafi'i mengatakan dalam kitab beliau Al-Adhkar, sangat bagus sekali doa para salaf sebagaimana dikatakan Al-Auza'i rahimahullah taala, orang-orang keluar untuk melaksanakan salat istisqa, minta hujan, kemudian berilah Bilal bin Sa'ad. Dia memuji Allah. Salaf yang dimasukkan oleh Al-Auza'i di sini adalah Bilal bin Sa'ad, dan Bilal adalah seorang tabi'in. Ya, jadi banyak sekali kata-kata salaf yang telah ditulis atau sudah ada pada zaman awal-awal Islam. Ya, sehingga jelas bagi kita salaf adalah istilah baku dan ada sejak dulu kala, bahkan lebih dulu ada dibandingkan istilah fikih dan madhab. Ini karena para tabi'in yang mengucapkan istilah salaf itu hidup pada masa sebelum adanya para imam madhab fikih yang 4 itu. Istilah salaf terdapat dalam literatur riwayat Islam paling klasik sejak zaman awal Islam, dan ma'ruf dikenal serta digunakan oleh para ulama dan umat Islam pada umumnya dari dulu sampai sekarang. Jadi istilah salaf bukanlah suatu istilah baru yang dibuat-buat oleh suatu kelompok tertentu, akan tapi ini masyhur sudah ada sejak zaman Islam yang paling awal. Bahkan salaf ini menyuruhkan untuk tidak berkelompok-kelompok, untuk berhizbiyah, seperti yang pada ada zaman sekarang, kelompok-kelompok sekarang yang mana mereka menyuruhkan untuk berkumpul atau bersatu dengan kelompok-kelompok tertentu, misalkan hizbiyah tertentu. Nah, ini tidak. Untuk salafus saleh atau mazhab salaf itu tidak menyerukan kepada kelompok-kelompok tertentu, tapi menyerukan terhadap Al-Quran dan juga Sunnah yang berdasarkan pemahaman para sahabat, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in yang soleh. Oke, di sini saya akan sebutkan sebelum saya akhiri perkataan beberapa imam, ya, yang wajib yang berdasarkan perkataan ini wajib untuk kita untuk bermanhaj dengan manhaj salafus saleh. Itu perkataan Imam Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahimahullah berkata, engkau wajib mengikuti jejak salaf walaupun orang-orang menolakmu. Hati-hatilah dari pemahaman pendapat tokoh-tokoh itu walaupun mereka mengemasnya untukmu dengan kata-kata yang indah. Ini adalah pendapatnya Imam Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Dan juga Imam Abu Hanifah mengatakan, engkau wajib mengikuti athar dan jalan yang ditempuh oleh salaf. Hati-hatilah dari segala yang diadakan dalam agama karena ia adalah bid'ah. Dan juga perkataan Imam Abu Muzaffar As-Sam'ani mengatakan, syiar Ahlussunnah adalah mengikuti manhaj salafus saleh dan meninggalkan segala yang diadakan dalam agama. Dan berkata Imam Qawamus Sunnah Al-Asbahani mengatakan, barang siapa yang menyelisih sahabat dan tabi'in, yaitu salaf, ia sesat walaupun banyak ilmunya. Yang berkata Imam Syatibi, segala yang menyelisih manhaj salaf adalah kesesatan. Dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak tercela bagi siapa saja yang menampakkan manhaj salaf
mengaitkan diri dengannya dan bersandar padanya, bahkan hal itu seperti wajib diterima karena manhaj salaf pasti benar. Dan Syekhul Islam mengatakan juga bahkan syiar ahlul bidah adalah meninggalkan manhaj salaf. Ya, maka di sini adalah pentingnya kita untuk memahami manhaj salaf, bahwa semua imam madhab, bahkan imam madhab yang 4 itu adalah manhajnya manhaj salafus soleh. Ya, jadi seorang muslim wajib untuk bermanhaj dengan manhaj salafus soleh. Ya, adapun bermadhab itu boleh kita memilih dengan madhab madhab yang ada, yaitu madhab Abu Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah atau Imam Ahmad bin Hambal. Adapun manhaj, kita wajib untuk bermanhaj dengan manhaj salafus soleh. Ya, walaupun kita enggan untuk mengatakan kita seorang salafi, tapi kalau misalnya seorang itu dia seorang yang berlandaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan pemahaman sahabat dan juga salafus soleh, maka dia dikatakan sebagai seorang manhaj dengan manhaj as-salafu as-soleh. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.